Pak Lin, Anda menderita kanker pankreas stadium akhir. Paling lama, Anda hanya bisa bertahan 1 bulan lagi. Di sisa waktu hidup Anda, semoga Anda tidak memiliki penyesalan. Orang tua saya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan, hanya meninggalkan 1 apartemen, dan saya juga tidak punya banyak teman. Sepertinya saya hanya bisa meninggalkan dunia ini sendirian. Dasar jalang kecil. Sudah dapat ratusan ribu dari gue. Tidur semalam sama gue saja tidak mau? Lo pikir gue ini yayasan amal? Itu dia. Gu Qianqian. Kakak ganteng pemilik kos, tarian saya ini hanya bisa dilihat kalau orang bayar. Coba deh, Anda sudah lihat berkali-kali begini. Tidak tahu ya, uang sewa ini bisa. Uang sewa? 1 sen pun tidak boleh kurang. Dia sedang bermain-main dengan top donatur. Benar-benar gila. Tahu, uangnya akan saya kembalikan pelan-pelan. Kali ini lepaskan saya ya. Pelan-pelan? Gue mau sekarang. Kalau hari ini tidak di sini, kalau aku sudah bereskan kamu, aku akan ganti nama jadi namamu. Lepaskan aku. Lin Chuan, Lin Chuan, Lin Chuan, Lin Chuan. Naik. Jangan. Lin Chuan, tolong aku. Aku dipaksa. Lin Chuan. Hei, nak. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau kau merusak kesenanganku, kau akan mati. Pergi sana. Kau masih ingin dia membantumu? Dia itu cuma sampah kurus kering. Tadi aku memaki-makinya. Dia bahkan tidak berani bersuara. Kau tahu tidak, kau itu pantas dipukuli. Apa katamu? Kau cari mati, ya? Aku. Siapa yang sampah? Kau berani memukulku? Yang kupukul. Itu mulutmu yang kotor. Hati-hati. Akan kubunuh kau. Mau aku yang mengantarmu ke neraka, atau kau pergi sendiri? Aku pergi. Aku pergi. Pergi. Lin Chuan, Qianqian. Lin Chuan. Selamat, host. Aksi heroik menyelamatkan wanita. Mengaktifkan sistem penakluk Dewi. Sistem? Sistem? Aku benar-benar terikat dengan sistem? Apa ini hanya ilusi? Penakluk Dewi. Sistem resmi diaktifkan. Terdeteksi di sekitar. Target penakluk yang bisa diikat. Gu Qianqian. Pengikatan berhasil. Tingkat kesukaan Gu Qianqian pada host saat ini 10%. Selamat, host. Anda mendapatkan hadiah. 1 bulan umur. Keterampilan khusus. Ahli bertarung. Mohon host terus berusaha. Umur? Ternyata hadiahnya adalah umur? Berarti, aku masih bisa terus hidup? Xiao Lin. Qianqian? Ada apa denganmu? Kakak merasa sangat tidak enak. Bisakah kamu membantuku? Terdeteksi tingkat kesukaan Gu Qianqian pada host. Meningkat 5%. Hadiah 15 hari umur. Kak Qianqian, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Jangan.
Bagaimana ini? Telepon Kak Kian-Kian. Tidak bisa dihubungi. Apa dia sudah tidur? Tidak mungkin. Kak Kian-Kian biasanya live streaming sampai larut malam. Angkat teleponnya. Aku baru ingat, Kak Kian-Kian pernah bilang, akhir-akhir ini ada top donatur yang terus mengganggunya. Dan dia juga bilang akan datang ke rumah untuk menculiknya. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Ayo kita cepat kembali. Brengsek. Hentikan. Dia terlihat seperti dibius. Jangan. Lin Chuan, aku sangat tidak enak badan. Aku sangat tidak enak badan. Tolong aku. Aku kepanasan. Sangat tidak enak badan. Tidak bisa. Aku. Tidak bisa. Aku harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Kalau tidak, pasti akan terjadi sesuatu. Benar. Jangan pergi. Bajingan. Hentikan. Lin Chuan. Itu kamu. Xiao Lin. Bagus. Ternyata orang yang ingin berbuat jahat pada Kak Kian-Kian adalah kamu. Kapan aku berbuat jahat padanya? Kamu masih mau mengelak? Sialan, kami benar-benar salah menilai orang. Berani-beraninya kami menyewa rumahmu. Kamu malah memanfaatkan ketidakhadiran kami untuk membius dan melecehkan Kak Kian-Kian. Kamu benar-benar bajingan. Brengsek, telepon polisi. Kak Rongrong. Segera telepon polisi. Jangan. Mungkin ini hanya salah paham? Menurutku Xiao Lin bukan orang seperti itu. Kak Rongrong, kamu masih membelanya? Apa kamu juga sudah dibius? Kalau saja kami tidak datang tepat waktu, Kak Kian-Kian mungkin sudah. Kak Rongrong, kamu itu terlalu baik hati, makanya sering ditipu. Lin Chuan, tidak kusangka kamu sejorok ini. Rendahan, bejat. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku akan lapor polisi sekarang. Bukan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Aku melihatnya sendiri. Kamu masih mau mengelak? Xiao Lin, cepat jelaskan. Ada apa sebenarnya? Apa lagi yang mau dijelaskan? Sekarang juga kamu ke kantor polisi. Cucu. Kian-Kian, syukurlah kamu baik-baik saja. Kak Kian-Kian, tenang saja. Aku akan segera membuat Lin Chuan, si brengsek ini, masuk penjara. Cucu, kamu salah paham padanya. Lin Chuan tidak menyakitiku. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah dibawa pergi orang lain. Lin Chuan adalah penyelamatku. Apa? Sekarang kalian berdua pasti percaya kan? Bukan berarti dia orang jahat. Aku melihatnya sendiri. Dia mengambil keuntungan dari situasi. Dia bahkan ingin menciummu. Itu bukan salahnya. Aku yang memulainya. Saat itu aku tidak sadar. Kalian benar-benar salah paham padanya. Bagaimana keadaan adikku, Honghu? Dia koma karena kehilangan banyak darah. Terima kasih, dokter. Pastikan dia sembuh. Aku akan membayar biaya pengobatan 10 kali lipat. Terima kasih banyak, Ketua Zhang. Siapa pelakunya? Sudah ditemukan? Ketua, aku masih menyelidiki. Aku yakin sebentar lagi. Sudah selama ini, belum juga jelas? Geng King San kita, kenapa ada sampah sepertimu? Seret dia keluar. Habisi dia. Ketua,
Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Besok aku pasti akan menemukan pembunuh bos. Jika kau tidak bisa, aku akan membuatmu mati bersama pembunuhnya. Pasti akan kulakukan. Semalam sampai tengah malam. Akhirnya semua kesalahpahaman sudah dijelaskan. Aku bilang, apa kamu percaya kalau aku tidak sengaja? Bagaimana ini? Kak Kian baru saja naik tingkat kesukaannya. Jangan-jangan karena kejadian ini, tingkat kesukaannya jadi turun? Kak Kian, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Pukul saja aku. Untuk apa aku memukulmu? Bodoh. Terdeteksi tingkat kesukaan Gu Qian pada host naik 5%. Hadiah, 15 hari umur. Kakak ganteng pemilik kos, kamu adalah penyelamat hidupku. Kalau kamu mau lihat, bilang saja padaku. Aku juga tidak melarangmu melihat. Kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti pencuri saja? Tidak. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya masih mengantuk kemarin. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku bisa bersumpah. Kenapa? Kamu sudah melihat semuanya. Sekarang tidak mau mengaku? Aku kira kamu sudah berpengalaman, ternyata hanya pemula yang mudah digoda. Sudah, aku tidak akan menggodamu lagi. Lihat, kamu sampai ketakutan begitu. Sudah, kakak ada janji siaran langsung di luar. Aku harus pergi lagi. Kamu pergi sekarang? Apa tidak terlalu berbahaya? Mau bagaimana lagi? Kakak harus melunasi utang. Atau... kamu saja yang melunasi utang kakak, mau? Aku? Sudahlah, aku benar-benar ada urusan penting yang harus merepotkanmu. Setelah semalaman kacau balau kemarin, cucu demam sejak pagi. Kakak benar-benar khawatir meninggalkannya sendirian di rumah. Bisakah kamu membantu kakak menjaganya? Tidak kusangka kamu begitu kotor, keji dan bejat. Tolong bantu kakak menuangkan air untuknya dan memberinya obat. Tolong mau ya? Baik, aku setuju. Pergilah, urus pekerjaanmu. Terima kasih ya. Nanti kakak akan mentraktirmu. Makan besar. Wanita ini. Perubahannya terlalu cepat. Wang cucu ini. Demam pun tidak bisa diam. Kak Kian memintaku menjagamu. Air dan obat sudah kubawakan untukmu. Taruh saja, nanti aku makan sendiri. Kamu sudah demam, apa kamu yakin tidak mau istirahat? Urusanku bukan urusanmu. Urus saja dirimu sendiri. Baiklah. Niat baikku malah dianggap buruk. Terdeteksi target penakluk Dewi yang bisa diikat di dekat sini. Wang Cucu. Pengikatan berhasil. Tingkat kesukaan saat ini terhadap host minus 20%. Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu mau aku mengusirmu? Memangnya kamu pikir aku mau? Kalau bukan karena Kak Kian memintaku untuk menjagamu baik-baik. Demam kecil ini sama sekali
Kenapa tiba-tiba agak pusing? Apa kamu tahu, demam itu bukan main-main. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa memicu miokarditis. Aku tahu. Dia selalu terlihat tidak ingin didekati siapapun. Tidak kusangka, dia juga punya sisi serapu ini. Lin Chuan. Aku sudah dengar semua kejadian pagi ini. Jangan macam-macam dengan Gu Qianqian. Aku. Keluarga Kak Qianqian tidak berada. Ayahnya meninggal karena kecelakaan. Ibunya sudah lama sakit dan terbaring di tempat tidur. Setiap bulannya butuh biaya obat puluhan ribu. Alasan dia begitu mati-matian 3 peringkat 1 mewakili hidup. Ikuti siaran utama, cari uang dari live streaming. Cari uang dari live streaming, menyenangkan penonton dengan segala cara. Semua itu demi mempertahankan satu-satunya keluarga yang tersisa. Ternyata Gu Qianqian punya masa lalu seperti itu. Kak Qianqian kelihatannya cuek. Padahal aslinya sangat polos. Bahkan belum pernah pacaran sekalipun. Dia sebenarnya selalu berharap bisa bertemu seseorang yang tulus padanya dan merawatnya. Jadi, Lin Chuan, jangan pikir hanya karena kau menyelamatkannya, kau bisa seenaknya padanya. Jauhi dia. Kau kira aku ini orang apa? Aku. Rumah ini yang itu. Betul, Kak Pao, rumah ini. Jadi, bocah, kau yang namanya Lin Chuan, ya? Kau yang kemarin menusuk kakakku, Hong Hu? Kau tahu nggak, akibatnya jika macam-macam dengan geng King San kami? Dia ternyata demi melindungi Kak Qianqian. Sampai berani melawan geng King San? Itu kakakmu yang cari gara-gara. Cari gara-gara? Enak aja. Wanita manapun yang bosku inginkan, itu adalah keberuntungannya. Wanita itu menerima ratusan ribu donasi dari bosku, tapi malah berlagak suci. Memangnya dia pikir dia siapa? Ratusan ribu? Kamu bisa tidur dengan siapapun yang kamu mau. Kalau begitu, bosmu sudah membayarmu gaji bertahun-tahun. Berarti dia sudah tidur denganmu berkali-kali dong? Kau cari mati. Aku peringatkan kalian. Kalian ini menerobos masuk tanpa izin. Dasar wanita bau, memangnya kau berhak bicara? Minggir sana. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada kakak cantik? Kakak cantik, kau sungguh menawan. Kebetulan bosku terluka, bawa dia kembali untuk menghiburnya. Tapi aku harus memeriksanya dulu. Membuli wanita. Apa hebatnya itu? Kalau berani, hadapi aku. Terdeteksi tingkat kesukaan Wang Chuchu terhadap host meningkat 5%. Kau sudah diberi muka, ya? Ahli bertarung telah diaktifkan. Kecepatan dan stamina meningkat 100%. Refleks saraf 100%. Daya hancur 100%. Kalau begitu, biar aku bermain-main dengan kalian. Habisi dia. Hati-hati. Mama. Pergi kalian semua. Sepertinya kekhawatiranmu sia-sia saja, kan? Wang Chuchu, Wang Chuchu. Terdeteksi target terikat Wang Chuchu. Terlalu terkejut. Demam tinggi memicu miokarditis. Host, segera lakukan pertolongan. Miokarditis? Tidak mungkin. Ini bisa mengancam nyawa. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Terdeteksi target terikat. Dalam bahaya kematian. Misi penaklukan akan gagal. Apakah Anda ingin menggunakan 10 hari umur untuk menukar ahli medis? 10 hari umur? Nyawa manusia dipertaruhkan. Tidak peduli. Sistem, segera tukarkan untukku. Selamat, host. Anda mendapatkan ahli medis.
Kenapa berat sekali? Pantas saja berat. Tidak kusangka, jarum perak peninggalan ayah, akhirnya berguna. Wang Cucu, untuk pengobatan ini, kamu harus melepas semua pakaianmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Ini semua demi menyelamatkanmu. Maafkan aku. Ini bukan kamarku. Cucu. Cantikku. Sekarang, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ayo. Aneh. Kemana orangnya? Mati kau, mesum. Kamu? Memangnya siapa lagi? Kamu yang menyembuhkanku? Memangnya siapa lagi? Dasar mesum. Kamu sendiri yang menjatuhkannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Siapa suruh kamu mengintipku? Kamu memang mesum. Akan kubunuh kau. Stop. Duh, Nona. Kamu tidak boleh membalas kebaikan dengan kejahatan, ya. Kamu menderita miokarditis akibat demam tinggi. Kalau bukan karena aku melepas pakaianmu dan menyuntikmu untuk pengobatan, nyawamu sudah melayang. Tapi kamu juga tidak bisa. Ada apa denganmu? Kepalaku pusing dan panas sekali. Gawat. Tadi saat aku menusuk jarum, tidak sengaja menyentuh titik guanyuan. Itu akan memicu gairah. Kamu sengaja, kan? Aku tidak. Kamu memang binatang. Bajingan. Mesum. Tenang, kamu harus tenang sekarang. Kita tidak bisa begini. Aku tidak boleh mengambil keuntungan. Lin Chuan. Bukankah kamu memang menginginkan ini? Lin Chuan, aku sangat panas. Tolong aku. Lin Chuan. Aneh. Ada apa ini? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kak Kian, bukan seperti yang kakak pikirkan. Lalu seperti apa? Aku. Sepertinya, aku datang di waktu yang tidak tepat. Tidak. Kakak datang di waktu yang tepat. Tolong bantu aku menahannya. Nanti aku jelaskan padamu. Apa yang kamu katakan itu benar? Kalau lo nggak percaya gue bisa bersumpah. Lo bisa tanya Wang Cucu, gue nggak bohongin lo. Udah, nggak godain lo lagi. Tapi gue kasih tahu jujur. Si Cucu ini dia punya androfobia. Mustahil dia bakal suka sama lo bodoh. Androfobia? Kak Kian, kapan lo balik?
Baru aja pas kalian berdua tadi. Kak Kian kan tahu sifat gue. Oke. Kakak janji bakal tutup mulut rapat-rapat. Mendingan begitu. Dan lo juga, Lin Chuan, soal hari ini, kalau lo bocorin sedikit aja, gue nggak bakal ampunin lo. Ada kejadian apa hari ini? Memangnya ada apa hari ini? Kok gue kayak nggak inget ya? Nggak inget? Wah, kemampuan medis Lin Chuan oke juga. Wajah cucu ini jelas kelihatan lebih baik dibanding pagi tadi. Nggak nyangka dia jago juga ngurusin orang. Dia emang jago ngurusin orang. Dia memang jago ngurusin orang. Kak Kian, mana Kak Rongrong? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Benar juga, ini sudah malam. Dia seharusnya sudah pulang kerja. Halo, Kak Rong? Lin Chuan, tolong aku. Kak Rong, ada apa? Lin Chuan, langsung saja. Aku Zhang Qingsan, ketua geng Qingsan. Kau pasti bosnya Hong Hu dan Abao, kan? Ada apa dengan Kak Rong? Dia di mana sekarang? Dia di mana sekarang? Namanya Chen Rongrong, kan? Cantik sekali. Wajahnya mulus, seperti bisa diperas airnya. Kebetulan sekali. Dia ternyata bekerja di tempat hiburanku. Zhang Qingsan, ini urusan kita berdua. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau kau berani, hadapi aku. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Dalam 1 jam, jika kau tidak sampai di geng Qingsan, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Jangan macam-macam. Aku akan segera ke sana. Lin Chuan, ada apa dengan Rongrong? Dia diculik oleh geng Qingsan. Apa? Bagaimana ini? Orang-orang geng Qingsan? Kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Geng Qingsan sangat berkuasa di kota Yangcheng. Ketua mereka, Zhang Qingsan, bahkan adalah kaisar bawah tanah di kota Yangcheng. Sejak putrinya meninggal secara tak terduga 3 tahun lalu, dia menjadi semakin kejam. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak menyinggung Hong Hu, hal ini tidak akan terjadi hari ini. Bagaimana bisa ini salahmu? Itu semua salah bajingan itu. Dia menuai apa yang dia tabur. Sepertinya aku harus menghubungi keluargaku. Biarkan mereka yang menyelesaikannya. Aku akan pergi sekarang. Orang yang mereka inginkan adalah aku. Begitu aku pergi ke sana, mereka pasti akan melepaskan Kak Rongrong. Tidak bisa. Mereka terlalu banyak. Kau akan mati. Lin Chuan. Jangan gegabah. Mari kita pikirkan cara lain. Masalah ini dimulai karena aku. Kak Rongrong juga ikut terseret. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Sudah hampir 1 jam. Tuan tanah kecilmu itu pasti ketakutan sampai ngompol dan tidak berani datang. Ya, bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Aku akan melindungimu. Bagaimana? Kalau dia berani datang ke geng Qingsan kami, pasti akan kubuat dia keluar dalam keadaan tak bernyawa. Lin Chuan, jangan datang, kumohon. Hei, cantik. Apa yang kau gumamkan? Hong Hu. Apa kau sudah tidak butuh tanganmu lagi? Kau benar-benar berani datang, ya? Lin Chuan, cepat pergi. Di sini berbahaya. Kak Rongrong tidak perlu khawatir. Aku akan membereskan semuanya. Membereskan? Dengan apa kau akan membereskannya? Hanya dengan mulutmu itu? Kau sudah masuk ke geng Qingsan hari ini, jadi kau akan mati di sini. Hong Hu. Dan kau. Sepertinya pelajaran yang kuberikan terakhir kali masih belum cukup, ya? Kau sudah diambang kematian. Masih berani sombong begitu? Zhang Qingsan, aku yang bertanggung jawab atas perbuatanku. Aku yang menyinggung geng Qingsan MU. Lin Chuan, jangan lagi menyusahkan Kak Rongrong. Baiklah, kulihat kau punya sedikit tanggung jawab. Aku, Zhang Qingsan, mengerti aturan dunia persilatan. Lepaskan dia. Bos. Lin Chuan, ini terlalu berbahaya. Kenapa kamu datang? Terdeteksi di sekitar. Target penakluk Chen Rongrong dapat diikat. Pengikatan berhasil. Tingkat kesukaan saat ini terhadap host. 15%. Ternyata Kak Rongrong sudah punya perasaan padaku sejak awal. Kak Rong, kamu temanku. Tentu saja aku akan melindungimu. Serahkan ini padaku.
Kamu pergi duluan. Tidak. Kalau pergi, kita pergi bersama. Tunggu. Kamu boleh pergi. Tapi dia harus tetap di sini. Ketua Zhang, kamu ingin aku tinggal untuk apa? Untuk apa? Kamu melukai 2 anak buahku dan mencoreng nama geng King San. Perhitungan ini harus diselesaikan. Tapi, aku, Zhang King San, menghormati keberanianmu datang sendirian ke sini. Jadi, aku akan memberimu kesempatan. Dengar-dengar kamu jago berkelahi. Kalau begitu, kalahkan semua petarung di sini. Aku akan membiarkanmu hidup. Siapa bilang kita harus saling bunuh? Bocah, apa maksudmu? Bos, ini sudah jelas sekali. Dia mau minta ampun. Cepat sekali menyerah. Kau memang pecundang. Cepat berlutut. Sujud 3 kali di depanku. Panggil aku kakek 3 kali. Mungkin aku akan melupakan masalah ini. Oh ya? Kakak, Kau ini siapa? Berani-beraninya menyuruhku berlutut dan memanggilmu kakek? Kau cari mati, ya? Kau! Xiaolin, kenapa kau begitu impulsif? Bagaimana ini? Tidak apa-apa, Kak Rongrong. Kakak, cepat bunuh dia. Lin Chuan, aku memberimu kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan. Asal kalian mau melepaskannya, aku akan melakukan apa saja. Kau yang bilang, ya? Mau melakukan apa saja? Sini, tidur denganku dulu. Hong Hu, kau benar-benar tidak berubah, ya? Kak Rongrong tidak perlu khawatir. Selanjutnya, aku akan menunjukkan pertunjukan yang bagus padamu. Aku tidak punya waktu di sini untuk meladeni bocah sepertimu. Serang. Tunggu. Sebelum kau bertindak, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Apa itu? Lihat saja sendiri. Bos, anak ini hanya mengulur waktu. Jangan buang-buang waktu dengannya. Serang dia bersama-sama. Hong Hu, aku ini bosmu. Istri Zhang Qingshan. Apa kau tidak takut dia tahu? Istri Zhang Qingshan? Bermain dengannya justru lebih seru. Benarkan, kakak ipar? Hubungan kita ini selalu jadi masalah. Jika Zhang Qingshan tahu, dia tidak akan membiarkan kita. Kapan kau akan membawaku kabur jauh? Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Tunggu aku menguras aset geng Qingshan sedikit demi sedikit. Dengan uang ini, kita bisa pergi ke luar negeri dan hidup senang. Kakak ipar, yang terpenting sekarang, kau biarkan aku bersenang-senang dulu. Hong Hu. Bebe bos, dengarkan aku. Dasar bajingan. Tidak hanya selingkuh dengan istriku, tapi juga mengalihkan aset geng Qingshan. Kalau kau tidak memberiku penjelasan, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Kakak, aku tidak. Aku tidak bersalah. Aku tahu. Pasti anak ini yang menjebakku. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Menggunakan AI untuk memalsukan rekaman suara itu sangat mudah. Maksudmu rekaman itu palsu? Kakak, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Kau paling tahu orang seperti apa aku. Hong Hu, kau paling tahu. Jangan sampai kita diadu domba oleh orang lain. benar? Kita semua tahu bagaimana Kak Hu. Kita semua tahu, dan selama bertahun-tahun ini, dia selalu setia. Hong Hu, sudah sampai sini, kau masih mau mengelak? Siapa bilang aku mengelak? Jelas-jelas kau yang memfitnahku. Hanya dengan rekaman suara. Apa yang bisa dibuktikan? Bagaimana kalau aku bilang, aku punya bukti lain? Misalnya, sebuah video? Apa? Lihat ini. Apa ini? Ponselku yang hilang. Kok bisa ada padamu? Ponselku hilang. Kenapa ada di tanganmu? Kau mengakui ini ponselmu? Kalau begitu, semuanya jadi mudah. Maksudmu, video-video itu, semuanya ada di ponsel ini? Betul. Rekaman suara tadi. Itu kuambil dari video-video ini. Tidak kusangka, Hong Hu, kau ini orang tua bangka, mainmu cukup liar juga. Berikan ponsel itu, biar kulihat. Bos, jangan percaya omong kosongnya. Lepaskan. Apa kau ingat, malam itu saat kau mengganggu Gu Qianqian, ponselmu hilang? Ponselmu ini menyembunyikan begitu banyak rahasia, ya? Ini ponsel orang tadi? Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Bos, lihat saja wajahmu yang ketakutan itu. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, kau sudah bilang aku memfitnahmu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita di depan semua orang, buka ponsel ini. Lihat apa yang sebenarnya kau lakukan, Ketua Zhang. Ponsel ini tidak hanya merekam video-video itu, tapi juga catatan keuangan Hong Hu.
Ini adalah bukti kuat bahwa dia menggelapkan aset geng Kingsan. Omong kosong. Kau memfitnahku. Kak Hu, suruh dia buka, suruh dia lihat. Selesai. Semuanya selesai. Ketua Shang, apa kau tidak ingin melihatnya sendiri? Aku tidak ingin hal-hal kotor ini mengotori mataku. Lagi pula, keadaannya sekarang sudah menjelaskan semuanya. Hong Hu, oh Hong Hu. Aku, Sang Kingsan, sudah menganggapmu seperti adik kandung selama bertahun-tahun. Beginikah caramu memperlakukanku? Bawa dia, seret dia pergi. Kakak, aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Masalah kakak ipar itu perbuatanku. Ketua, Kak Hu sudah setia selama bertahun-tahun. Ketua, beri dia satu kesempatan lagi. Oh, benar. Soal penggelapan aset perusahaan itu ulah Abao. Dia pelakunya. Cepat akui. Benar, dia yang melakukannya. Ketua, tidak salah. Semua itu perbuatanku. Semua aku yang lakukan. Diam kau. Sudah bertahun-tahun, kau tidak ada kemajuan sama sekali. Bahkan tidak sebaik anak buahmu. Bawa mereka, seret mereka berdua keluar. Cincang dan berikan pada anjing. Kakak, aku salah. Kakak. Tunggu sebentar. Ketua Shang, Hong Hu pasti tidak akan memberitahukan rahasianya kepada Abao, seorang anak buah biasa. Anak ini meskipun sedikit bodoh, tapi setidaknya dia setia. Biarkan dia hidup. Karena Pak Lin sudah memohon, aku tidak akan menolak permintaanmu. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Tapi dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kau adalah anjing di bawah kaki Pak Lin. Siapapun yang dia suruh gigit, kau gigit. Dengar? Kebaikan Pak Lin yang begitu besar, Abao seumur hidup ini akan menjadi orangmu. Kebaikan Pak Lin tak terhingga. Anda telah membersihkan rumah saya. Mulai hari ini, urusan Lin Chuan adalah urusan saya. Sang Kingsan, musuhmu adalah musuhku. Geng Kingsan akan berjuang mati-matian untukmu, tanpa ragu. Berjuang mati-matian. Tanpa ragu. Kak Kian, kau sudah mondar-mandir setengah jam. Duduklah dan istirahat. Kenapa belum ada kabar juga? Aku cemas sekali. Kau masih berani datang? Nona Wang. Jangan salah paham. Saya mengantar Pak Lin dan Nona Chen pulang. Benar. Aku yang menyuruhnya mengantar kami pulang. Karena orangnya sudah diantar. Kalau begitu saya pergi dulu. Jika ada apa-apa, Anda harus segera memberitahu saya. Saya pasti akan segera datang membantumu. Rongrong, kau baik-baik saja? Kau membuat kami khawatir setengah mati. Untungnya ada Lin Chuan. Lin Chuan, ada apa ini? Jangan khawatir. Masalahnya sudah beres. Mulai sekarang, Sang Kingsan tidak akan mengganggu kita lagi. Bagus sekali. Tapi Lin Chuan, bagaimana kau melakukannya? Itu kan geng Kingsan. Masalah ini agak rumit. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Memiliki keahlian medis yang tinggi dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Malam ini bahkan berhasil menaklukkan geng Kingsan. Lin Chuan, berapa banyak rahasia lagi yang kau sembunyikan? Kak Rongrong. Kak Rongrong, ada apa denganmu? Cepat. Penyakit lamanya kambuh, ditambah lagi dia terlalu terkejut. Makanya dia tiba-tiba pingsan. Kak Rongrong tinggal di daerah pegunungan miskin. Dia satu-satunya yang menafkahi keluarga. Seluruh keluarganya berpesan berkali-kali agar kami menjaganya baik-baik. Lin Chuan, kau harus menyelamatkannya. Tenang saja. Semuanya, tolong bantu. Lepaskan dulu pakaiannya. Tolong bantu. Lepaskan dulu pakaiannya. Siang bolong begini, mau melepas pakaian? Mau apa? Tentu saja aku mau mengobati penyakitnya. Percayalah pada Lin Chuan. Aku disembuhkan olehnya. Lihatlah. Rongrong. Kalian. Kak Rongrong, tubuhmu kelelahan. Ditambah terlalu banyak bekerja. Kau pingsan. Untungnya, Lin Chuan mengerti ilmu medis.
Itulah mengapa dia bisa menyelamatkanmu. Terima kasih, Xiaolin. Tidak apa-apa. Sistem mendeteksi. Tingkat ketertarikan Chen Rongrong pada host meningkat 5%. Tingkat ketertarikan Chen Rongrong pada host Mencapai 20%. membuka hadiah tahap. Memberi host 3 bulan umur. Grup Hongchang. 51% kepemilikan saham. Grup Hongchang? Kalau tidak salah, ini adalah perusahaan terkemuka di kota Yangcheng. Jangan terlalu memaksakan diri lagi. Istirahatlah yang baik. Lin Chuan, cukup. Jika kau mengerti ilmu medis, mengapa kau tidak menyembuhkan penyakitmu sendiri? Apa katamu? Sampai kapan kau akan terus menyembunyikan ini dari kami? Coba kalau hari ini aku nggak pergi bersih-bersih, aku nggak akan tahu kalau kamu sakit parah. Xiaolin, ada apa sebenarnya ini? Apa jangan-jangan ada yang salah? Tadi aku telepon dokter. Mereka bilang kondisi Lin Chuan yang seperti ini, paling lama hanya bisa bertahan 1 atau 2 bulan lagi. Apa? Aku kenal dokter di luar negeri. Kalau kamu butuh, 3 wanita cantik, kalian jangan khawatirkan aku lagi. Sudah malam. Kalian semua pulang dan istirahat yang baik. Istirahat? Istirahat? Sejak zaman dahulu, siapa yang tidak mati? Mati cepat atau mati lambat, bukankah sama-sama mati? Lin Chuan. tolong selidiki seseorang untukku. Namanya Lin Chuan. Nona, hanya dengan satu nama, mungkin agak sulit. Sebaiknya berikan fotonya. Foto? Baik. Aku mengerti. Foto? Aku bisa memotretnya sekarang, kan? Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku datang untuk memotretmu. Kalau mau memotret ya memotret saja. Mana ada orang tengah malam, diam-diam masuk kamar orang untuk memotret? Jangan-jangan kamu mau. Kamu mikir apa sih? Kamu malah menyalahkanku karena berpikiran macam-macam? Kamu tengah malam menyelinap ke kamarku, tadi kamu bahkan menciumku. Itu kan karena aku takut kamu teriak-teriak. Kamu masih bilang kamu tidak mau melakukan itu denganku? Sebenarnya, aku ingin memotretmu. Setelah kamu meninggal nanti, fotomu akan diletakkan di aula duka sebagai foto mendiang. Aku harus berterima kasih padamu ya. Tengah malam memotretku untuk foto mendiang. Langsung saja kirim aku pergi. Terserah mau percaya atau tidak. Seorang pria dewasa, kok cengeng begini. Kamu. Xiaolin, kamu sudah tidur? Gawat. Xiaolin, kamu sudah tidur? Belum tidur kok. Xiaolin, aku datang untuk berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu hari ini, mungkin aku sudah... Kak Rongrong tidak perlu sungkan. Sudah selarut ini. Ada apa? Pokoknya, aku pasti akan membalas budimu. Cuaca sepanas ini, kenapa kamu masih pakai selimut? Tidak panas? Kak Rongrong. Jangan berteriak. Kalau kamu sampai memanggil Kak Kian-Kian ke sini, maka ini akan semakin sulit dijelaskan. Kejutan. Sudah kubilangkan? Tidak bisa disembunyikan. Bukankah kamu yang bilang untuk menyembunyikannya? Cucu. Sebenarnya. Ada apa ini? Kak Rongrong. Kalau aku bilang aku datang untuk memotret foto terakhir Lin Chuan, kamu percaya?
Aku percaya. Kak Rongrong, kalau kamu datang ke kamar Lin Chuan selarut ini, mau apa? Aku sebenarnya datang untuk mengukur Lin Chuan, mau menyiapkan pakaian dan peti mati untuknya. Kalian berdua benar-benar jenius, ya. Yang satu datang untuk memotret foto terakhirku, yang satu lagi datang untuk menyiapkan peti matiku. Kalian semua keluar. Pergi. Pergi. Lin Chuan, kamu sudah tidur? Kak Kian Kian. Cepat. Cepat. Sembunyi. Sembunyi. Xiaolin, Kak Kian Kian. Sudah selarut ini. Ada apa? ada apa, kakak ganteng pemilik kos? Apa kakak tidak boleh datang menemuimu kalau tidak ada apa-apa? Kak Kian Kian. Kalau ada apa-apa, lebih baik katakan saja dulu. Kakak ingin kamu membantuku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku ingin kamu membantuku. Bisakah kamu meminjamiku 100.000? 100.000? Pinjam uang? Astaga. Ada apa dengan kalian? Aku ingin membicarakan sesuatu dengan Xiaolin. Ceritanya panjang. Tidak peduli untuk apa kamu meminjam uang sebanyak itu. Ibuku dirawat di rumah sakit. Masih kurang 100.000. Apa? Gajimu? Jangan dibahas. Sebelumnya, bosku menyuruhku menemani minum. Aku tidak setuju. Aku sudah setengah tahun tidak digaji. Mereka sudah menunda gajimu selama ini. Kamu masih bekerja untuk mereka? Mau bagaimana lagi? Denda pembatalan kontrak. 5 juta. Kian, jangan khawatir. Aku mungkin masih punya sedikit di sini. Tapi tidak bisa terus-terusan begini. Aku akan membantumu menagihnya. Xiaolinku. Aku menghargai niat baikmu. Tapi kamu tidak bisa membantuku kali ini. Kenapa? Itu karena kamu tidak tahu penyewamu ini. Gu Qianqian menandatangani kontrak dengan YD Entertainment. Perusahaan ini punya koneksi di mana-mana. Siapapun yang mencoba menagih gaji di sana, tidak akan berakhir baik. Kak Qianqian, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Jangan menandatangani kontrak dengan perusahaan mereka. Maaf, Cu. Aku juga tidak mau. Jika orang lain tidak bisa, bukan berarti aku juga tidak bisa. Lalu, apa yang membuatmu lebih dari orang lain? Berdiri di sana dan bicara omong kosong, tidak seru sama sekali. Berani bertaruh denganku? Bertaruh. Aku bertaruh besok. Apakah aku bisa mengambil gaji Kak Qianqian atau tidak? Aku bertaruh denganmu. Selama besok, kau bisa mengambil gaji Kak Qianqian. Aku tidak hanya akan membungkuk dan meminta maaf padamu. Aku juga akan memenuhi permintaanmu apapun itu. Setuju. Bos, aku ingin mantel bulu seharga 880.000. Tidak masalah, sayang. Aku beritahu ya. Musim panas adalah waktu yang tepat untuk memakai bulu. Kalau mau, kita beli saja. Nanti aku akan transfer uangnya padamu. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Maaf, bos. Aku tidak bisa menahannya. Kau adalah bos di sini? Aku. Kau siapa? Baguslah kalau kau mengakuinya. Ini adalah gaji temanku, Gu Qianqian, yang kau tahan. Totalnya 200.000. Tolong bayar. Dia meminta uang padaku? Maaf, keuangan sedang ketat akhir-akhir ini. Datang lagi lain kali. Kalau kamu tidak bayar, aku tidak akan pergi. Apa ada perkataanku yang tidak kamu mengerti? Sudah kubilang, keuangan sedang sulit. Datang lagi lain kali. Kamu bisa membelikan selingkuhanmu mantel bulu seharga 880.000, tapi kamu bilang keuangan sedang sulit? Dengar ya. Aku memang punya uang, tapi aku tidak mau memberikannya.
Temanmu itu, Sok Suci, disuruh menemani minum saja tidak mau. Masih mau gaji? Mimpi. Memangnya kamu bisa apa padaku? Pukul aku. Sana. Baiklah. Bocah tengik, kamu benar-benar berani memukulku? Bukankah kamu yang menyuruhku memukulmu? Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan aneh seperti itu. Tentu saja harus kupenuhi. Bocah kurang ajar. Kalau hari ini aku tidak menghabisimu, aku bukan bermargawang. Orang. Mana orang-orangku? Mana orang-orangku? Apa telinga kalian semua tuli? Tidak mau kerja lagi, ya? Jangan berteriak. Maksudmu para satpam itu, kan? Saat aku baru masuk tadi, langsung kubereskan begitu saja. Aku punya 30-40 orang. Bagaimana kau melakukannya? Kau mau mencobanya? Aku sarankan kau jangan macam-macam. YD Entertainment kami dilindungi oleh geng King Sun. Geng King Sun? Kau belum pernah dengar, kan? Tentu saja aku pernah dengar geng King Sun. Tapi mereka belum tentu akan melindungimu. Nah, akan kuberitahu. Kak Bao dari geng King Sun. Dia adalah saudaraku yang sudah melewati hidup dan mati bersama. Kau percaya atau tidak? Hanya dengan satu telepon dariku, aku bisa memanggilnya kemari. Kak Bao? Bahkan jika aku memberinya 10 nyali, dia tidak akan berani menyentuhku sedikit pun. Bagus. Nah, ingat kata-katamu sekarang. Kak Bao. Ada yang membuat masalah di tempatku. Siapa yang berani sekali? Tunggu aku. Baik. Aku mengerti. Nah, kau tamat. Tunggu sampai Kak Bao dari geng King Sun datang. Akan kuajarkan padamu bagaimana menulis kata mati. Siapa yang berani sekali membuat masalah di tempat yang dilindungi oleh geng King Sun kami? Kak Bao, akhirnya kau datang. Si bocah kurang ajar ini. Tadi dia sesumbar bilang, meski kau punya 10 nyawa, kau takkan berani menyentuhnya. Oh, ya? Anak nakal. Aku ingin lihat siapa orangnya yang berani bicara besar begitu. Kak Bao, kau harus benar-benar memberinya pelajaran. Omong kosong. Berani meremehkanku begitu, aku akan memberimu pelajaran yang takkan kau lupakan seumur hidup. Abao, baru semalam tak bertemu, kau sudah jadi jagoan, ya? Penolongku. Penolongku, kenapa kau di sini? Kau? Pak Lin, Anda sudah makan? Kak Bao. Apa-apaan ini? Hajar dia. Bunuh dia. Kau cari mati, ya? Kau tidak tahu Pak Lin adalah tamu kehormatan geng King Sun kita? Dan juga penolongku, Abao. Aku. Pak Lin, ada apa ini? Perusahaan ini menunggak gaji temanku selama setengah tahun. Aku datang untuk membereskan mereka. Ada hal seperti itu? Ada hal seperti itu? Aku. Pak Lin. Uang Pak Lin. Kau berani tidak membayarnya? Cari mati, cari mati. Kau cari mati, ya? Kak Bao. Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah penyelamatmu. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan berani melakukan ini padanya. Kak Bao. Pak Lin. Aku mohon, Anda berjiwa besar. Anggap saja aku kentut. Dan biarkan aku pergi, oke? Pak Lin. Aku datang untuk menagih uangmu, bukan untuk mengambil nyawamu. Dengar itu? Berapa banyak uang yang kau hutang pada Pak Lin? 300.000. Tidak. 400.000. Aku masih punya. Dan bunga. Ambil sana. Banyak omong. Baik. Pak Lin, tidur nyenyak semalam? Pak Lin. Totalnya 400.000. 300.000 pokoknya. Ditambah 100.000 bunga setengah tahun. Wang Cucu, ini yang kamu bilang. Selama aku bisa mengambil uangnya kembali, kamu akan melakukan apa saja. Kenapa sudah selama ini? Lin Chuan belum kembali. Jangan-jangan dia berkelahi dengan orang-orang itu? Hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Terlalu sombong. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkannya pergi. Aku belum mati. Siapa yang mau mengadakan upacara pemakamanku lebih awal?
Lin Chuan, kamu tidak pergi kan? Tapi ini juga pilihan terbaik, setidaknya nyawamu selamat. Tidak apa-apa. Aku akan mencari cara lain sendiri. Yang penting kamu kembali dengan selamat. Siapa bilang aku tidak pergi? Uang sebanyak ini? Kamu merampok ban? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa merampok ban? Ini gaji Kak Kian. Kamu benar-benar mengambilnya kembali untuknya? Tentu saja, aku menang. Ingat apa yang kamu janjikan padaku? Lin Chuan, aku sangat mencintaimu. Begini saja, mulai sekarang, kalau kamu mengintipku mandi, aku akan pura-pura tidak melihat. Aku. Terdeteksi tingkat kesukaan Gu Qianqian pada host meningkat 10%. Mendapatkan hadiah 3 bulan umur. Beraninya kamu mengintip kami mandi. Dasar mesum. Aku tidak. Mungkin ada kesalahpahaman? Menurutku Xiaolin bukan orang seperti itu. Menurutku belum tentu. Oh ya, ada yang lupa ku beritahu kalian. Sebenarnya pagi ini, aku baru saja berhenti kerja. Kak Rongrong, aku mendukung keputusanmu. Bekerja di tempat hiburan malam seperti itu, selain melelahkan juga berbahaya. Bahkan jika kejadian semalam tidak terjadi, aku sudah lama mendukungmu untuk ganti pekerjaan. Tapi aku tidak punya pendidikan tinggi. Dan tidak punya keahlian khusus. Pekerjaan apalagi yang bisa ku dapatkan? Rongrong, kamu bisa ikut denganku jadi streamer online. Dengan wajah dan bentuk tubuhmu itu, pasti membuat para pria rumahan itu tergila-gila. Kuku akan memberimu uang. Tidak. Kian. Aku berdiri di depan kamera, langsung gugup. Kak Rongrong, aku punya tempat bagus untukmu. Hanya saja di awal akan sedikit sulit. Tapi jika kamu mau berusaha, pasti akan ada hasilnya. Tidak apa-apa, aku tidak takut kesulitan. Bagus sekali. Perusahaan temanku sedang merekrut sales channel. Aku percaya kemampuanmu, pasti bisa. Jangan tunda lagi, sekarang kamu bisa langsung berangkat untuk wawancara. Rongrong. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa lolos wawancara. Semangat. Kalau begitu aku akan bersiap-siap dulu. Xiaolin, ikut aku sebentar. Aku. Kak Rongrong, mau apa? Kok misterius sekali? Sebenarnya aku ingin memintamu membantuku memilih pakaian untuk wawancara. Oke. Kalau begitu tunggu aku di sini sebentar. Oke. Kak Rongrong ini, beneran gak anggap gue orang asing ya? Nggak bisa. Xiaolin, ngapain lo diam aja ngeliatin gue? Apa ada yang aneh dari gue? Nggak. Lo bener-bener pas banget Kak Rongrong. Lo berdiri di situ beneran kayak wanita karir tangguh. Ah, mana ada sebagus yang lo bilang, tapi denger lo ngomong gitu gue jadi lega deh.
Xiaolin, pas gue lagi paling susah lo bebasin sewa kamar gue 3 bulan. Kemarin lo juga nekat banget nolongin gue. Kata lo gue harus gimana buat bales budi lo? Kak Rongrong, lo ngomong gitu malah jadi kaku. Xiaolin gue. Chen Rongrong orang yang tahu balas budi. Kalau gue bilang mau bales ya pasti gue bales. Ini baru bunga di muka bales budi yang sebenarnya nanti gue balesin yang bener-bener. Ini pesan dari cucu, dia udah kirim alamat tempat wawancaranya. Grup Hongchang sepertinya perusahaan besar. Ya, kalau begitu, aku akan bersiap untuk wawancara. Semoga berhasil untukku. Semangat! Grup Hongchang. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar, ya? Oh, benar. Tadi malam, tingkat afeksi Kak Rongrong sudah mencapai target. Sistem memberiku hadiah. Grup Hongchang, 51% sahamnya. Betul. Direktur Utama, saya Jiang Ying, CEO Grup Hongchang. Akhirnya saya bisa menghubungi Anda. Anda memanggil saya Direktur Utama? Tentu saja, Anda telah mengakuisisi 51% saham. Jadi tentu saja Anda adalah Direktur Utama. Ternyata benar. Sistem ini terlalu hebat. Ngomong-ngomong, Direktur Utama, apakah Anda punya waktu untuk datang dan meninjau grup? Baiklah, kalau begitu hari ini saja. Saya akan segera ke sana nanti. Baik. Segera perintahkan, kumpulkan semua eksekutif perusahaan. Pastikan untuk menunjukkan penampilan terbaik. Ini Direktur Utama. Loh, ini pertama kalinya saya inspeksi perusahaan. Siapapun yang berbuat ulah, segera ajukan surat pengunduran diri dan pergi. Baik. Nanti Kak Rongrong akan wawancara. Aku juga akan ke sana. Jangan bilang dia dulu. Berikan dia kejutan saat bertemu. Nona Chen, saya baru saja melihat CV Anda. Manajer Tang, apakah saya memenuhi persyaratan rekrutmen Anda? Nona Chen, apakah Anda pernah punya pengalaman kerja yang relevan sebelumnya? Tidak. Kalau begitu, ini akan sulit. Saya lihat pekerjaan terakhir Anda adalah terapis di panti pijat. Tidak ada pengalaman penjualan. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukan pekerjaan ini. Manajer Tang, tolong beri saya kelonggaran. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Karena Nona Chen berkata begitu, bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Asalkan kita mengenal lebih dalam. Asalkan kita mengenal lebih dalam. Manajer Tang, saya akan belajar dengan giat. Tolong beri saya kesempatan. Tentu saja ada kesempatan. Tergantung Nona Chen, apa kamu bisa mengatasinya? Manajer Tang, tolong jaga sikapmu. Aku datang untuk wawancara kerja yang serius. Nona Chen, itu hanya bercanda. Jangan terlalu sensitif. Grup Hongchang kami adalah perusahaan yang serius. Nona Chen, minum air dulu. Kita bicara pelan-pelan. Airnya baru dituang, dan dia juga sudah minum. Seharusnya tidak apa-apa. Kan? Terima kasih, Manajer Tang. Berhasil. Nona Chen, dengan kemampuanmu saat ini, sulit bagimu untuk masuk ke perusahaan kami. Tapi ada jalan pintas. Aku tidak tahu apakah kamu mau. Kenapa panas sekali? Jalan pintas apa? Cukup jadi kekasihku. Posisi dan gaji, semuanya bisa diatur. Manajer Tang, tolong jaga sikapmu. Aku tidak bisa menerima wawancara seperti ini. Aku permisi.
Kamu di air ini. Cantikku, jangan malu-malu. Biar abang manjakan kamu. Pergi. Aku mau pergi. Pergi. Kamu mau kemana? Mau kemana? Panas, ya? Sini, biar abang bantu lepas bajumu. Biar nggak panas lagi. Lin Chuan, tolong. Lin Chuan, tolong. Kamu di mana? Cepat datang selamatkan aku. Suara Kak Rongrong. Mungkinkah dia di dalam? Peringatan, target penaklukan Chen Rongrong sedang dalam bahaya. Host harap segera menuju lokasi. Sial. Hentikan. Kamu tidak apa-apa? Lin Chuan, kamu datang. Aku sangat takut. Dia memberiku obat. Jangan takut. Semuanya sudah aman. Bos, aku hilaf sesaat. Aku tidak akan berani lagi. Aku... Lin Chuan? Itu kamu. Tang Shen. Lepaskan. Bukankah ini teman lamaku? Lin Chuan? Dulu terkenal sebagai si sakit-sakitan yang tidak berguna, tidak bertemu bertahun-tahun. Jadi hebat juga, ya? Beraninya kau memukulku. Tang Shen, tak kusangka, setelah bertahun-tahun berlalu, kau masih saja tak tahu malu. Hari ini, bukan hanya aku akan memukulmu, aku juga akan membuatmu berlutut dan meminta maaf pada Kak Rongrong. Membuatku berlutut? Meminta maaf padanya? Kau gila, ya? Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Aku manajer HR Grup Hong Chang. Hanya dia. Apa dia pantas? Xiao Lin. Sudahlah. Dia manajer departemen. Kita tidak bisa melawannya. Ayo pergi saja. Kumohon. Pergi. Dasar wanita jalang. Kau mau pergi kemana? Hari ini, jika kau tidak tidur dengan gue, kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau tak tahu malu. Dasar tukang pijat. Berlagak suci di sini. Gue tertarik padamu. Itu sudah kehormatan bagimu. Tang Shen, aku beri kau kesempatan terakhir. Segera berlutut, minta maaf dan bersujudlah pada Kak Rongrong. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Lin Chuan. Dasar anak yatim piatu tak punya orang tua. Beraninya kau menggonggong padaku. Hari ini, aku akan mempermainkan wanitamu, tepat di depan matamu. Memangnya kau bisa apa? Sampah sepertimu, seharusnya aku tidak memberimu kesempatan. Hentikan. Direktur Zhao, tolong aku. Aku sudah hampir mati dipukuli mereka. Kalian ini siapa? Berani-beraninya membuat keributan di grup Hong Chang. Kami membuat keributan? Dia memanfaatkan wawancara temanku, memberi temanku obat, dan mencoba melecehkannya. Manajer Tang, benarkah begitu? Direktur Zhao, mereka berdua bersekongkol. Mencoba memeras saya. Dasar Tang, kau menuduh sembarangan. Kapan kami memeras? Wanita ini, dengan dalih wawancara, begitu masuk kantor langsung bilang kepanasan, dan ingin menanggalkan semua pakaiannya. Kau bicara omong kosong. Lalu pria ini menyerbu masuk, dan memukuli saya habis-habisan. Dan dia minta 100.000 padaku. Kalau aku tidak memberikannya, dia akan menghancurkan reputasiku. Kau, bagaimana bisa kau begitu? Tidak tahu malu? Direktur, ini adalah CV-nya. Dia hanya seorang tukang pijat. Dia pasti sudah sering melakukan hal seperti ini. Penipuan. Ini pasti penipuan. Mereka berdua adalah penipu ulung. Oh, begitu. Kalian berdua cukup berani. Tidak takut aku panggil polisi, dan kalian ditangkap. Hanya dengan beberapa kata, kau percaya omong kosongnya? Tidak punya kemampuan menilai sama sekali. Sepertinya jabatan direkturmu akan berakhir. Berapa lama aku bisa menjabat direktur? Bukan urusanmu. Nak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau bilang manajer Tang membius dia, punya bukti. Tentu saja ada bukti. Di dalam air ini, pasti ada obat bius yang dia masukkan. Segera bawa untuk diperiksa, semuanya akan terungkap. Gawat, aku lupa soal ini. Direktur Zhao, saya sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan ini. Selalu berdedikasi penuh pada perusahaan. Anda seharusnya percaya integritas saya.
kan? Tang Shen, apa yang kamu percaya? Kenapa kamu merasa bersalah? Siapa bilang saya merasa bersalah? Mana mungkin saya merasa bersalah? Jelas-jelas kalian sengaja menjebak. Siapa tahu air ini? Bukan kalian. Yang sudah merencanakan ini sebelumnya, Direktur Zhao. Anda harus membela saya. Menurutku tidak perlu diragukan lagi. Saya yakin manajer HRD kita, Grup Hongchang, tidak akan menjebak seorang tukang pijat. Menghakimi tanpa pandang bulu, tidak membicarakan fakta kebenaran, hanya berdasarkan sebuah profesi, sudah menilai baik buruknya seseorang. Grup Hongchang kalian, apakah memang punya aturan seperti ini? Aturan? Memangnya kamu pantas bicara aturan denganku? Jangan bilang manajer Tang, hari ini tidak menganiaya kamu. Meskipun dia melakukannya, lalu kenapa? Kamu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu mana yang benar dan salah? Kenapa bicara begitu? Apa aku salah bicara? Kau ini tukang pijat. Meskipun dilecehkan, apa ruginya? Kenapa kau begitu? Pekerjaanku dulu memang tidak terhormat, tapi itu semua uang yang aku dapatkan dengan jujur. Kau tidak membantuku menegakkan keadilan. Sudahlah, kenapa kau malah menghinaku? Menghina? Bukankah memang itu pekerjaanmu? Sudah cukup, Kak Rongrong. Aku sudah tahu, bajingan ini dan direktur ini, mereka berdua sama saja. Lin Chuan, aku beritahu kau, Direktur Zhao itu sangat adil dalam bertindak. Dia tidak akan pernah menuduh orang baik. Manajer Tang benar. Jika memang begitu, maka grup Hongchang benar-benar busuk dari akarnya. Atasan rusak, bawahan ikut rusak. Lin Chuan, kau sejak kecil tidak punya orang tua, tidak punya didikan. Gue tidak akan berdebat denganmu. Tapi jika kau berani bicara omong kosong lagi, kau tidak percaya aku akan menyuruh satpam merobek mulutmu? Tang Shen, coba saja kau berani menyebut orang tuaku lagi. Kenapa aku tidak berani? Meskipun orang tuamu masih hidup, apa bagusnya yang bisa mereka lahirkan? Hanya seorang pengantar makanan dan penyapu jalanan. Apa bagusnya yang bisa mereka lakukan? Ngomong-ngomong, aku beritahu kau. Pacarmu itu sangat basah. Membiarkan sampah sepertimu hidup di dunia ini, aku merasa sangat bersalah. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Kau berani memukulku? Berani menyerangku di depan umum begini? Kau tidak percaya aku bisa membuatmu mendekam di penjara? Di depan umum kau berani melakukan kekerasan. Kalian semua, tangkap orang ini. Baik. Tunggu. Serang. Kak Rongrong, minggir. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyentuhku? Xiaolin, kau terlalu impulsif. Semakin kau bertindak, semakin banyak bukti yang kau tinggalkan. Berani melakukan kekerasan di depan mataku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tim pengacara grup Hongchang kami bisa menuntutnya sampai bangkrut total dan mendekam di penjara. Lin Chuan, aku lihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Bagaimana ini? Tidak perlu khawatir. Grup Hongchang, apa yang dia katakan tidak berarti apa-apa. Lin Chuan, kau tahu seberapa penting Direktur Zhao kami di grup ini? Dia adalah direktur dengan pengalaman paling lama di grup kami. Langkah selanjutnya, dia akan dipromosikan menjadi wakil presiden direktur. Sebelum ini, mungkin saja ada kemungkinan itu. Tapi setelah hari ini, dia tidak hanya tidak akan naik pangkat menjadi wakil presiden direktur. Bahkan jika dia ingin tetap di posisi direktur, itu tergantung pada suasana hatiku. Tergantung suasana hatimu? Lin Chuan, kau pikir kau siapa? Kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Apa dia gila? Kurasa kemungkinan besar begitu. Lin Chuan, aku beritahu kau, jika kau tidak ingin mendekam di penjara, sekarang juga, cepat berlutut di hadapanku sekarang juga, sujud 3 kali sampai kepalamu menyentuh lantai. Lalu menggonggong 3 kali. Go. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Menyuruhku berlutut? Kau tidak pantas. Ketua baru akan datang hari ini. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Entah kau berlutut dan minta maaf pada manajer Tang, atau kau akan mendekam di penjara seumur hidup. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Tidak memilih keduanya? Kelihatannya kau lebih suka cara kasar daripada cara baik-baik. Xiaolin, bagaimana kalau kita mengalah saja? Mereka punya kekuasaan dan pengaruh. Kita tidak bisa melawan mereka. Kak Rongrong, kita tidak boleh tunduk pada orang jahat. Karena mereka akan semakin lancang dan menginjak-injak batasan kita. Api. Ketua, kapan Anda akan tiba?
Saya akan mengirim orang untuk menjemput Anda. Aku sudah tiba. Apa? Untung aku datang lebih awal. Aku jadi bisa menonton pertunjukan yang bagus. Kalau begitu, Anda ada di mana sekarang? Saya akan segera mencari Anda. Aku ada di Departemen SDM sekarang. Di kantor Tang Shen. Aku menunggumu di sini. Baik, aku segera tiba. Menungguku di sini? Siapa yang kamu tunggu? Nanti, kalian akan tahu. Kenapa ketua ada di kantor Tang Zhen? Dan nadanya juga terdengar tidak enak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bujiang, Aku baru dengar ada keributan. di tempat Tang Chan, Direktur Zhao sudah ke sana dengan anak buahnya. Gawat, gawat. Pasti ada masalah. Cepat ikut aku. Direktur Zhao, sepertinya anak ini juga kenal orang dalam grup kita. Ternyata dia punya backingan. Pantas saja tadi dia begitu berani. Tapi dia akan kecewa. Di seluruh grup Hongchang, yang bisa mengalahkanku bisa dihitung jari. Bagaimana kalau aku bilang, orang yang akan datang adalah salah satunya? Tidak mungkin, sampah sepertimu, mana mungkin kenal orang-orang di grup kami. Kau bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu mereka. Kurasa, kemungkinan besar, dia hanya karyawan kecil. Aku ingin lihat. Nanti kalau dia datang, apa dia berani bicara denganmu? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Lin Chuan, sejak kapan kau punya koneksi di grup Hongchang? Kak Rongrong. Rahasia tidak boleh dibocorkan. Nanti aku akan membalaskan dendammu. Biarkan dua bajingan ini berlutut dan bersujud padamu, meminta maaf. Kami berlutut padamu? Lin Chuan, apa kau hidup dalam mimpi? Hanya gertakan saja. Aku tidak punya waktu untuk terus berlama-lama denganmu. Kalian semua, Tangkap bocah ini untukku. Siap. Tunggu. Yakin tidak mau menunggu lagi? Agar kalian tidak membuat kesalahan besar. Tunggu. Kau pikir kau siapa? Ketua grup Hongchang? Mungkin saja memang begitu. Lin Chuan, dasar pecundang tak berguna. Kau semakin kurang ajar saja. Berani-beraninya mengaku sebagai ketua dewan. Direktur Zhao, kurasa tidak perlu lagi berbicara omong kosong dengan bocah ini. Patahkan kakinya. Lalu buang dia di depan pintu grup. Sebagai pelajaran bagi yang lain. Baik. Hentikan, semuanya. Hentikan. Presiden Direktur, kenapa Anda kemari? Kenapa aku tidak boleh kemari? Bukan itu maksudku. Presiden Direktur, Anda tenang saja. Masalah kecil ini akan segera kutangani. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat tangkap kedua orang ini. baik. Kurasa yang seharusnya ditangkap adalah kau, kan, Zhao Dezu. Maksud Presiden Direktur apa? Maksud apa? Apa kau tidak tahu? Kau telah membuat masalah besar? Ketua Dewan, bawahan ini datang terlambat, membuat Anda terganggu. Mohon maafkan saya. Ketua Dewan. Kau adalah Presiden Direktur Jiang Ying, kan? Datang ke kantor pusat grup hari ini, benar-benar membuka mataku. Ini kelalaian manajemen bawahan. Mohon Ketua Dewan Direksi mengampuni. Memang pantas dihukum. Grup Hongchang sebagai perusahaan terkemuka di kota Yangcheng, tapi malah menjadi sarang kejahatan, membiarkan sampah masyarakat. Seperti ini berbuat semena-mena di sini. Presiden Direktur, Anda pasti salah, kan? Lin Chuan? Bagaimana mungkin dia ketua dewan direksi? Aku dulu teman sekelasnya. Aku tahu betul latar belakangnya. Kau pasti ditipu olehnya. Tang Zhen, ya. Sini. Presiden Direktur, Dasar mata anjing. Berani-beraninya tidak menghormati Ketua Dewan Direksi. Dasar mata anjing. Berani-beraninya tidak menghormati Ketua Dewan Direksi. mungkinkah Lin Chuan itu benar-benar ketua dewan direksi? Ketua Dewan Direksi, saya. Diam. Ketua Dewan Direksi, bagaimana menurut Anda? Kita tangani mereka berdua? Seorang manajer HRD, tapi saat wawancara kerja, membius kandidat? Apa? Bagaimana bisa ada hal sekeji ini? Tang Zhen, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak reputasi grup. Sialan. Presiden, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Bagaimana cara menanganinya? Aku tidak perlu banyak bicara, kan? Baik, Ketua. Aku akan meminta orang mengumpulkan bukti dan memastikan bajingan ini membusuk di penjara. Lin Chuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita teman sekelas. Apa kamu ingat? Saat sekolah dulu, aku dan kamu pernah duduk sebangku. Kita teman. Jangan bicara begitu. Aku hanya
Aku hanya sampah rendahan, tidak punya ayah atau ibu. Anda adalah Manager HRD Grup Hong Chang. Bagaimana aku bisa berteman denganmu? Bagaimana aku bisa berteman denganmu? Seret dia keluar. Baik. Presiden Direktur, Ketua, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Ketua, saya dibutakan oleh Tang Zhen. Saya pantas dihukum. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya mohon padamu, biarkan saya hidup. Sekarang baru tahu minta ampun? Sudah terlambat. Ketua, Zhao Dezu, bagaimana harus menanganinya? Tidak bisa membedakan benar dan salah. Melindungi bawahan. Berbuat semaunya sendiri. Tidak pantas tinggal di grup Hong Chang kita. Oh ya, minta audit untuk memeriksanya. Lihat apakah selama ini tangannya bersih atau tidak. Baik, akan saya atur. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Bawa dia pergi. Siap. Ketua, Presiden Direktur. Kak Rongrong, sudah aman sekarang. Ketua, Anda membawa teman-teman Anda mau istirahat dulu di sini? Ayo turun. Minum air dulu. Xiaolin, terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mau tahu apa yang bakal terjadi. Sudah nggak apa-apa. Semuanya sudah lewat. Mulai sekarang, nggak ada yang berani ganggu kamu lagi. Tapi Xiaolin, kamu ini sebenarnya siapa? Gimana bisa kamu tiba-tiba jadi ketua grup Hong Chang? Kamu masih Xiaolin, tuan rumah yang dulu aku kenal? Nggak penting lagi. Orang yang sebentar lagi mati. Semua ini cuma ilusi belaka. Jangan ngomong begitu. Penyakit kamu pasti bakal sembuh. Pasti. Orang baik kayak kamu, Tuhan nggak akan sekejam itu. Terdeteksi Chen Rongrong meningkatkan afeksi terhadap host sebesar 10%. Xiaolin, sebenarnya, aku sudah lama suka sama kamu. Gawat. Situasinya terlalu darurat waktu itu. Efek obat biusnya belum sepenuhnya hilang. Kak Rongrong, kamu belum sepenuhnya sadar sekarang. Efek obat di tubuhmu belum hilang sepenuhnya. Aku akan mengobatimu sekarang. Tidak. Kakak, sangat sadar. Kakak hanya menyukaimu. Suka caramu melindungiku. Suka aroma tubuhmu. Tidak bisa, Lin Chuan. Bagaimana bisa kamu mengambil keuntungan dari orang lain? Bagaimana jika Chen Rongrong sadar dan menyalahkanku? Bagaimana jika tingkat penaklukanku jadi 0? Kak Rongrong, lihat aku. Xiaolin, kamu harum sekali. Direktur, kontraknya sudah dicetak. Kami siap secara resmi menunjuk Nona Chen. Maaf, aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Aku akan segera pergi. Kalian lanjutkan saja. Xiaolin, maafkan aku. Kak Rongrong, tidak apa-apa. Efek obatnya belum sepenuhnya hilang. Ditambah emosi yang berlebihan tadi. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Kak Rongrong, kemarilah. Aku akan memberimu 2 tusukan lagi untuk menghilangkan efek obatnya sepenuhnya. Lepaskan bajumu. Lepas baju lagi? Xiaolin, aku benar-benar merepotkanmu. Aku merasa jauh lebih baik. Baguslah kalau begitu. Aku juga sekalian memberimu akupunktur. Kamu terlalu lelah 2 hari ini. Kamu harus benar-benar istirahat.
Ternyata aku punktur. Pantas saja tubuhku terasa begitu nyaman. Xiaolin, keahlian medismu benar-benar hebat. Aku punya yang lebih hebat lagi. Apa yang lebih hebat lagi? Masuklah. Ketua, apa aku benar-benar boleh masuk? Aku menyuruhmu masuk, jadi masuklah. Sepertinya Ketua dan Nona Chen ini, hubungannya benar-benar tidak biasa ya. Ketua, ini yang Anda minta. Surat pengangkatan yang sudah disiapkan. Mohon Anda periksa. Kak Rongrong, coba lihat ini. Nona Chen, Grup Hongchang kami berencana mengangkat Anda sebagai Wakil Presiden Eksekutif. Dengan gaji tahunan 5 juta. Apa? Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Menurutku kamu bisa. Xiaolin, aku tidak mengerti apa-apa. Aku bahkan tidak lulus SMA. Bagaimana aku bisa menjadi wakil presiden eksekutif? Kak Rongrong, kamu hanya terbebani oleh keluarga sehingga kamu putus sekolah lebih awal. Aku ingat kamu pernah menyebutkan bahwa saat SMA kamu pernah menjadi peringkat pertama di seluruh sekolah. Kamu bahkan mengingat itu? Itu menunjukkan bahwa kamu sangat cerdas. Selama kamu mau belajar dan berusaha, kamu pasti bisa mengemban posisi ini. Betul, Nona Chen, Ketua Dewan sangat mempercayai Anda. Apalagi yang bisa Anda tolak? Kak Rongrong, kamu tahu, kondisi fisikku sedang tidak baik. Saya tidak punya banyak energi untuk mengelola perusahaan. Untuk masalah ini, kamu harus membantuku. Xiaolin, kamu baik sekali padaku. Karena kamu begitu mempercayaiku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Rongrong, semangat. Semangat. Ketua, kalian istirahat saja lagi. Aku akan pergi bekerja dulu. Oh ya, Kak Rongrong, setelah kembali, kamu jangan sampai memberitahu mereka tentang ini. Kamu harus merahasiakannya dariku. Apa? Wakil Presiden? Ada apa ini? Kalian berisik sekali. Bicara apa? Cucu, lihat cepat. Rongrong dia menjadi wakil presiden grup Hongchang. Apa? Kenapa bisa begini? Bukankah Kak Rongrong pergi untuk wawancara penjualan saluran? Ini. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi wakil presiden? Betul sekali. Rongrong. Jangan-jangan kamu terlibat aturan tersembunyi? Kian, jangan bicara sembarangan. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin aku cukup beruntung. Bisa bertemu orang seperti Lin Chuan. Memang aku yang beruntung. Aku kasih tahu ya, grup Hongchang ini adalah perusahaan yang sangat besar. Gaji wakil presiden pasti tinggi sekali kan? Kalau begitu, nanti Rongrong akan langsung jadi wanita kaya. Tidak bisa. Kalau Rongrong sudah kaya, dia tidak akan lagi tinggal bersama kita, kan? Tidak akan. Aku tidak akan pindah. Dan tidak akan meninggalkan kalian. Kalian adalah sahabat terbaik yang paling aku pedulikan. Itu. Kak Rongrong pasti lelah seharian. Kalian jangan mengganggunya lagi. Biarkan dia istirahat. Tidak bisa begitu. Kecuali Rongrong janji satu hal padaku. Bes, traktir kami makan besar bersama. Tidak masalah. Serahkan padaku. Lin Chuan, cepat kemari. Ada apa? Cepat kemari. Keran airnya rusak. Cepat kemari, perbaiki ini. Kenapa kau masih bengong? Cepat bantu. Baik. Oke. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pulang dulu. Tunggu. Ada yang ingin kutanyakan padamu.
Kak Rongrong menjadi wakil presiden grup Hongchang. Apa itu ada hubungannya denganmu? Wang Chuchu. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ini ada hubungannya denganku? Kalau tidak ada bukti, kau tidak boleh bicara sembarangan. Aku memang tidak punya bukti. Tapi aku punya indera keenam wanita. Aneh sekali. Lin Chuan. Apa kau tidak merasa penampilanmu sekarang sangat mencurigakan? Ada? Ada ya? Sangat mencurigakan. Wanita ini memang sulit dibodohi. Sudahlah. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku mau tidur. Dadah. Kau berhenti. Dia sangat cantik. Andai saja dia pacarku. Kenapa dia terus menatapku? Mau peluk sampai kapan? Kenapa ceroboh sekali? Apa kakimu terkilir? Aku tidak apa-apa. Tidak usah sok peduli. Jangan bergerak. Sepertinya kakimu terluka cukup parah. Kalau tidak segera ditangani, bisa jadi masalah besar. Lin Chuan, apa yang kau lakukan? Ayo ke sofa, akan kupijat. Lin Chuan, kubilang padamu, aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Buang-buang uang saja. Ada dokter di rumah. Coba kulihat seberapa parah lukanya. Jangan sentuh kakiku dengan tangan kotormu itu. Kau, aku akan menyentuhmu. Akan kusentuh. Kenapa? Wang Chuchu. Kalau kau tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku kalau aku memaksamu. Lin Chuan, kau menggangguku. Memangnya kenapa kalau aku mengganggumu? Setiap hari, kau hanya tahu memasang muka masam. Sini. Senyum dong buat Kak Lin. Senyum. Kamu. Oke. Cuma bercanda. Aku pijat kakimu dulu. Sudah lebih baik? Sepertinya memang tidak sesakit tadi. Terdeteksi Wang Chuchu. Tingkat kesukaan terhadap host meningkat 5%. Bagian yang kamu sentuh. Aku akan mencucinya 10 kali. Padahal tingkat kesukaannya sudah naik. Dia memang tsundere. Sudah. Nanti oleskan lagi minyak safflower. Semalam juga akan sembuh. Aku antar kamu kembali untuk istirahat dulu. Tidak perlu begitu. Kamu bantu aku saja sudah cukup. Baik. Pelan-pelan. Mau pulang tidur. Kak Kian, kamu mau apa? Jangan bergerak. Lin Chuan, akhir-akhir ini aku merasa kamu dan Cucu, dan juga Rongrong, agak aneh. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Indra keenam wanita memang akurat ya. Tapi bagaimana kalau dia cemburu? Bagaimana kalau tingkat kesukaan menurun? Kamu terlalu banyak berpikir. Kita semua tinggal di bawah satu atap. Apa yang tidak kamu ketahui? Benarkah? Kenapa aku tidak percaya? Sayangku, apa kakak terlalu sibuk akhir-akhir ini sampai mengabaikanmu? Makanya kamu pergi menggoda Rongrong dan Cucu? Menggoda mereka? Kak Kian, kamu sedang bermain api. Nakal. Begini, jawab pertanyaan kakak dengan jujur. Aku jamin, kakak akan membiarkanmu. Kak Kian, jangan bangun. Berbaringlah dulu. Dasar bocah nakal. Akhirnya kamu mengerti juga. Cepat.
Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Dasar kau. Lihat saja, kamu masih mau menggodaku. Lin Chuan sialan. Apa kamu ini laki-laki atau bukan sih? Apa aku laki-laki atau bukan? Bukan urusanmu untuk khawatir. Sekarang, tidurlah dengan patuh. Bye-bye. Bye-bye. Lin Chuan, kembali ke sini. Dasar cowok tidak peka. Tidak ada yang mudah diatur. Kak Rongrong, Lin Chuan, kenapa kamu ikut-ikutan mereka berbuat onar? tidak. Tidak apa-apa. Kak Rongrong, kenapa kamu ada di kamarku? Tadi malam aku mencarimu, tapi kamu tidak ada di kamar. Aku sendirian, menunggu dan menunggu. Lalu aku mengantuk dan tertidur. Bukan begitu. Apa ada sesuatu yang tidak bisa menunggu sampai besok untuk dibicarakan di siang hari? Tidak bisa. Beberapa hal jika dipendam, aku tidak akan bisa tidur. Lalu, kenapa kamu tadi tertidur di kamarku? Lin Chuan, dengarkan aku. Aku ingin membalas budimu dengan baik. Kamu seperti seberkas cahaya terang, menyinari hatiku, menerangi hidupku yang kelam, dan mengubah jalan hidupku. Jadi, aku ingin membalas budimu dengan baik. Setelah kupikir-pikir, cara untuk membalas budi hanya tersisa. Melanjutkan garis keturunanmu. Melahirkan seorang anak untukmu. Apa? Kak Rongrong, meskipun kamu ingin membalas budi, tapi tidak bisa dengan cara seperti ini. Lin Chuan, aku serius. Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk membalas budimu. Itu juga tidak bisa. Lin Chuan, kamu kan kena kanker pankreas, akan segera meninggal. Aku hanya ingin membantumu punya keturunan. Ini satu-satunya hal yang bisa kakak lakukan untukmu. Kak Rongrong, siapa yang bilang aku akan mati? Bukankah kamu kena kanker pankreas? Memang benar aku kena kanker pankreas. Tapi lihat keadaanku sekarang, apa aku terlihat seperti orang yang akan mati? Untungnya ada hadiah dari sistem. Sisa umurku semakin panjang. Sekarang, aku hanya perlu perlahan-lahan mengumpulkan poin afeksi. Mungkin saja, aku bisa hidup seperti orang normal. Memang tidak terlalu mirip. Teknologi sekarang sudah sangat maju, dan kamu juga punya banyak uang. Mungkin saja bisa sembuh. Jadi, Kak Rongrong, jangan lagi bicara soal keturunan atau semacamnya. Terus-terusan diucapkan, itu tidak baik. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu mengutukku mati. Aku tidak mengutukmu. Kak Rongrong, bisakah kamu turun sebentar? Kak Rongrong, jangan terlalu banyak berpikir. Yang terpenting sekarang adalah kembali ke kamarmu sendiri dan tidur nyenyak. Besok pagi, kamu harus mentraktir semua orang makan. Baik. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Chen Rongrong, kamu memblokir WeChat-ku dan ponselku. Sulit sekali mencarimu. Ya, ternyata kamu tinggal di sini. Kamu? Kenapa kamu datang? Rongrong, kamu kenal dia? Dia adikku. Si lintah darat itu. Kak, kamu masih ingat aku adikmu? Apa pantas kakak memperlakukan adiknya seperti ini? Chen Shuangxi, sudah kubilang dari dulu, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kak, kamu ini perempuan, cepat atau lambat akan menikah. Buat apa menyimpan uang sebanyak ini? Cepat berikan uangnya. Sore ini aku mau main kartu dengan teman-teman. Main kartu, main kartu. Kerjaanmu setiap hari cuma judi. Uang yang kudapatkan dengan susah payah selama ini, habis semua karena kamu. Jangan banyak omong. Mau kasih atau tidak? Tidak. Kamu jangan harap bisa dapat sepeser pun dariku. Dasar wanita sialan. Sudah diberi muka malah kurang ajar. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani main tangan lagi, aku lapor polisi, percaya tidak? Ini urusan keluarga kami. Kamu lapor polisi juga percuma. Chen Shuangxi, lebih baik kamu pergi sekarang. Aku tidak akan memberimu uang. Tidak ada uang? Kak, aku sudah dengar dari ayah dan ibu. Kamu dapat pekerjaan baru. Sepertinya di perusahaan besar, Grup Hongchang.
sebagai eksekutif. Itu benar atau bohong? Benar atau bohong, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mana mungkin? Tidak ada hubungannya? Kakakmu ini sudah sukses. Tidak boleh melupakan adikmu ini. Dasar bocah kurang ajar. Kamu keterlaluan sekali. Dasar lintah darat tidak ada habisnya. Benar kan? Ikut campur urusan orang. Dasar wanita bau, berani bicara lagi. Percaya atau tidak, gue hajar lo sampai mati. Memukul wanita? Dasar bocah, hanya segitu kemampuanmu? Kamu siapa lagi? Ini tuan tanah kami, kakak ganteng. Dia jago berkelahi. Aku beritahu ya, kalau tidak mau cari masalah, cepat pergi dari sini. Hanya cowok manis seperti ini, dan jago berantem juga. Kau mau membuatku tertawa sampai mati, ya? Xiao Lin, maafkan aku merepotkanmu lagi. Kak Rongrong tidak perlu berkata begitu. Kalian sebagai penyewa, dan aku sebagai pemilik rumah, melindungi kalian adalah tanggung jawabku dan kewajibanku. Aku beritahu ya, berani berlagak di depanku. Lihat saja nanti bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kak, kau jadi eksekutif di grup Hongchang. Gajimu pasti tinggi, kan? Kalau kau tidak memberiku uang hari ini, berikan saja kartu gajimu padaku. Mimpi. Aku peringatkan kau, cepat pergi dari sini. Uang yang kudapatkan dengan susah payah. Kenapa harus kuberikan padamu? Kau masih berani bilang susah payah? Kau tidak punya pendidikan, tidak punya latar belakang, tidak berguna sama sekali kecuali cantik. Bagaimana kau bisa menjadi wakil presiden Hongchang? Perlu aku jelaskan lebih gamblang lagi? Bagaimana aku bisa jadi itu? Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Paling-paling hanya tidur dengan bos Hongchang. Tidur bareng baru bisa dapat posisi ini. Tapi ngomong-ngomong, bisa menggait pria tua seperti itu. Kau hebat sekali ya. Kau bicara omong kosong. Hei, dia itu kakakmu. Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata sekejam itu? Dia sendiri yang melakukannya. Kenapa tidak boleh dibicarakan? Dasar wanita murahan tak tahu malu. Kau bahkan bisa memaki kakak kandungmu dengan kata-kata sekejam itu. Kau benar-benar lebih rendah dari binatang. Pria parasit. Apa kau punya hak bicara di sini? Pergi jauh-jauh dari sini. Ini rumahku. Yang harus pergi itu kau. Pokoknya hari ini aku tidak akan pergi kalau belum dapat uang. Teman-teman, cari tempat duduk. Apa aku menyuruhmu duduk? Bayar. Chen Shuangxi, apa kau belum cukup memalukan? Jangan bicara hal tidak berguna itu padaku. Kalau mau aku pergi gampang saja. Cepat kasih uangnya. Hari ini aku cuma mau uang. Dasar bocah kurang ajar. Kamu benar-benar brengsek. Apa kamu tahu selama bertahun-tahun ini betapa sulitnya mencari uang? Uang yang dia dapat dengan susah payah, kalau tidak untuk keluarga, ya untukmu. Saat dia paling kesulitan tahun lalu, dia bahkan tidak bisa membayar sewa. Apa kamu tahu itu? Kian, tidak perlu bicara hal-hal ini padanya. Sudah pagi begini, ribut-ribut apa ini? Wah, kalian ini banyak juga ya cewek cantiknya. Dasar cowok parasit, kamu benar-benar beruntung. Datang untuk minta uang ya? Kenapa? Kamu mau memberiku uang? Di kartu ini ada 1 juta. Asalkan kamu berjanji, tidak akan mengganggu Kak Rongrong lagi, uang ini akan jadi milikmu. Oke. Aku pasti akan menjauh darinya nanti. Lin Chuan. Untuk menghadapi orang jahat, Kita harus lebih jahat darinya. Bukan terus-menerus membiarkannya. Cari mati, ya? Cari mati? Aku penasaran, apa yang bisa dilakukan sampah sepertimu padaku? Aku beritahu ya, di kota Yangcheng ini, kalau aku mau menghabisimu, Itu semudah minum air. kau tahu siapa kakakku? Siapa? Kak Bao dari geng King San. Kak Bao? kau masih berani datang? Aku mengantar Pak Lin dan Nona Chen pulang. Kenapa kalian tertawa? Tidak percaya, ya? Aku tidak percaya. Hanya saja terlalu terkejut. Ternyata kau bekerja untuk Kak Bao. Sudah tahu takut? Kulihat sikapmu lumayan juga. Baiklah, aku akan melepaskanmu.
Berikan kartunya padaku. Berikan padaku. Bahkan jika Abao datang sendiri, dia tidak akan berani mengambil uang dariku. Sungguh omong kosong. Tidak takut lidahmu keseleo? Karena kau tidak percaya. Kalau begitu, aku akan membuktikannya padamu. Lagi pula, sore ini, Abao akan datang untuk jadi sopirku. Kau ingin membuatku tertawa sampai mati, ya? Kau tahu siapa Kak Bao kami? Dia itu siapa? Dia adalah bos besar geng King San. Jadi sopirmu? Kau terlalu percaya diri. Chen Shuangxi, aku sarankan kau diam saja, agar nanti tidak jadi masalah besar. Kak, dia yang cari masalah denganku. Itu baru masalah besar yang sebenarnya. Teman-teman, hari ini kita beri dia pelajaran. Ergouzi, siapa yang mau kau beri pelajaran? Ergouzi, siapa yang mau kau beri pelajaran? Bos, kenapa Anda di sini? Penolong. Pak Lin. Kenapa kau di sini? Aku. Bukan, aku baru saja mendengar suaramu. Kenapa kedengarannya seperti kau ingin mencelakai Pak Lin? Pak Lin? Pak Lin itu panggilanmu? Panggil Tuan Lin. Bos, memangnya dia siapa? Dia hanya pemilik kontrakan biasa. Apa kau tahu? Apa kau tahu? Pak Lin itu tamu kehormatan Ketua Zhang, loh. Panggil Tuan Lin. Tuan Lin. Kau dipanggil apa? Anjing kampung. Anjing kedua. Kak Rongrong. Nama panggilan adikmu di dunia bawah tanah sungguh unik, ya. Siapa yang tahu? Setiap hari hanya tahu bergaul sembarangan. Ternyata dia juga adik Nona Chen. Oh ya, Abao, ada sesuatu yang ingin aku minta kau lakukan. Silakan, Tuan Lin. Anak ini masih muda, tapi sudah punya banyak kebiasaan buruk. Bawa dia untuk direformasi dengan baik. Sebaiknya bawa dia ke pabrik untuk memasang sekrup. Berikan dia 500 yuan setiap bulan, cukup untuk biaya hidupnya. Baik, Tuan Lin. Aku kenal beberapa pabrik sekrup. Aku jamin dia akan memutar sekrup sampai puas. Kak, aku tidak mau memasang sekrup. Kak, tolong bantu aku memohon. Reformasi dengan baik. Sudah. Semua masalah sudah beres. Kak Rongrong. Dia tidak akan punya kesempatan lagi. Mengganggumu ya? Xiao Lin, kali ini, aku berutang budi lagi padamu. Kau benar-benar penyelamatku. Kak Rongrong, jangan sungkan begitu. Jangan lupa, hari ini kau yang traktir kan? Kita semua akan menghabiskan uangmu. Betul. Ayo. Kapasitas minummu payah juga ya. Hari ini, sudah minum terlalu banyak. Pulang, langsung tidur. Tidak bisa. Aku mau minum lagi. Ini pertama kalinya aku minum sebanyak ini, tapi aku senang sekali. Xiao Chuan-Chuan, aku tanya padamu, di antara kami bertiga, siapa yang paling kau suka? Coba tebak. Sial. Sepertinya tadi malam, aku lepas kendali karena mabuk. Ini? Siapa ini? Tadi malam, sebenarnya, siapa di antara mereka?